Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi untuk beribadah bersama-sama pada hari Minggu pagi ini. Walaupun masih dalam keadaan via online, tapi saya percaya sukacita Tuhan tetap ada, hadir bersama dengan kita semua. Ya, kita akan memulai ibadah kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Mari kita satukan hati kita dan persiapkan hati kita. Saatnya kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Suci, 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 bait yang pertama dan yang kedua. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Nats pembimbing di minggu ini dari Roma 5 ayat 8, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli,
sebagaimana orang-orang percaya dalam segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan juga menaikkan pokok doa syafaat. Saya mengundang majelis yang bertugas untuk bisa memimpin kita dalam. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan Allah perisai kita dan pelindung di dalam segala keadaan yang kita alami sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyimak akan pengumuman untuk tanggal 21 bulan 6 2020. Untuk ibadah minggu depan untuk sementara waktu masih tetap dilaksanakan secara online di rumah sampai fase aman. Jadi diharapkan semua jemaat dapat berpartisipasi dan taat mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Yang kedua, untuk tema minggu depan tanggal 21 bulan 6 2020, temanya mengikut Yesus keputusanku. Teks firman Tuhannya terdapat di Matius 10 ayat 24 sampai 39 dan Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Untuk doa malam hari Jumat tanggal 19 bulan 6 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Renungan firman Tuhan dan pokok doa akan dikirim melalui WA grup yang ada. Berikutnya untuk ibadah pemuda, PKP dan sekolah minggu masih tetap lewat online. Untuk jemaat yang berulang tahun, ada Bapak Ronald Manuputi tanggal 14 bulan 6, ada Saudara Reinhard Siregar tanggal 14 juga bulan 6, serta anak Mikaela Kesiandria tanggal 18 bulan 6. Ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berikutnya ada pemberkatan nikah. Setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada halangan serta keberatan yang sah yang diajukan secara tertulis kepada majelis jemaat, maka akan diberkati dan diteguhkan pernikahan Saudara Rama Adi Surya Afrianto dengan Saudari Samantha Charmanita Manuputi pada hari tanggal Minggu 21 Juni 2020, waktu pukul 16 atau 4 sore, tempat di gedung gereja Jalan Kencana Sari Timur 12 nomor 3 Surabaya. Untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta
Charles Tambunan STH. Sedangkan untuk liturgos Ibu Orpa Paruba dan untuk koordinator ibadah Ibu Rina Astriani. Pemain musik Saudara David, Saudara Paul dan Saudara Joshua. Untuk kolektan atau aser Bapak Kuadi dan Bapak Agus Pamuji. Pengumuman pertama untuk pernikahan. Apabila tidak ada halangan atau keberatan yang sah yang diajukan secara tertulis kepada majelis jemaat, akan diberkati dan diteguhkan pernikahan Saudara Gideon Anom Radityo dan Saudari Pamela Christine Tambunan. Demikian untuk pengumuman kita pada hari ini. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di grup WA yang akan dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Dan manakala ada kesalahan atau salah cetak, bisa menghubungi bendahara atau majelis yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan angkat pujian. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang lagi di hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Oleh karena pemeliharaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun dunia sampai saat ini Tuhan bergejolak di mana-mana tempat Tuhan oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah di dalam Yesus. Engkaulah pelindung kami, Engkaulah perisai kami, Engkau kota benteng kami yang sungguh sudah menolong kami hingga saat ini. Kalau kami boleh melewati akan hari-hari yang ada, minggu-minggu kami yang ada, bahkan bulan lepas bulan, itu karena anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami membawa akan syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk STT Misia yang ada di Kalimantan Barat. Kami berdoa kiranya Tuhan Allah sendiri yang terus kirimkan untuk orang-orang yang punya kerinduan untuk dibentuk sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena itu kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Supaya sungguh penerimaan mahasiswa baru itu dapat terlaksana dengan baik. Banyak anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup mereka di dalam ladang-ladang-Mu yang ada ya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, Engkau tolong Bapa di surga. Supaya sungguh-sungguh mereka boleh dibentuk. Mereka juga boleh dipersiapkan untuk masuk di dalam ladang Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk proses belajar dan mengajar
baik itu untuk staf maupun para dosen. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan buat mereka. Dan biar Tuhan Allah terus tambahkan hikmat supaya setiap proses belajar mengajar ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Mereka boleh diperlengkapi semakin hari lebih maju lagi supaya sungguh mereka dapat mengerti akan setiap kebenaran-kebenaran dari proses belajar dan mengajar yang ada ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kebutuhan biaya operasional. Kiranya Engkau Allah yang sungguh memberikan belas kasihan-Mu Tuhan untuk STT Misia ini Bapa. Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau memiliki segala-galanya ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah juga cukupkan segala biaya operasional supaya semuanya boleh tercukupi, baik untuk mahasiswa, bahkan untuk staf maupun untuk keperluan-keperluan dosen yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk sponsor daripada para mahasiswa yang ada, supaya Tuhan Allah sendiri yang terus kirimkan para sponsor yang mempunyai beban pelayanan untuk para mahasiswa ini dibentuk di STT Misia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan untuk pengurus sinode kami GMBI serta seluruh mawil yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan Allah sendiri juga yang menolong mereka. Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan di dalam persiapan sidang sinode yang ada ya Tuhan. Engkau berikan hikmat buat majelis sinode kami, pengurus bahkan juga ketua-ketua mawil yang ada, supaya mereka dapat memutuskan di mana sidang sinode ini dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang ya Tuhan. Bapa, Engkau kiranya tolong mereka di tengah-tengah pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Biarlah mereka semakin diperlengkapi oleh Tuhan dan mereka dapat menjalankan akan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa, kami berdoa saat ini untuk jemaat-Mu GMI Antioquia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong akan jemaat-Mu ini Tuhan di dalam pertumbuhan iman mereka. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada saat ini Tuhan, biarlah iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya iman mereka semakin diteguhkan lagi bahwa Engkau Allah yang menyertai mereka sampai akhir zaman. Tuhan tolong akan seluruh jemaat-Mu, berkati di dalam setiap usaha, pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga, Engkau Allah yang memberkatinya. Engkau memberkati juga dengan kesehatan, dan segala kebutuhan yang diperlukan supaya semakin hari mereka tetap kuat dan sehat oleh karena anugerah daripada Tuhan. Segala kebutuhan yang mereka perlukan dicukupkan oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak di dalam memasuki tahun ajaran yang baru supaya mereka juga tetap tekun walaupun mereka juga harus belajar secara online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus juga tolong mereka. Anak-anak-Mu biarlah terus Engkau berikan sukacita untuk mereka dapat menikmati akan hari-hari yang ada ya Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sakit, yang ada dalam pemulihan, bahkan untuk jemaat-jemaat yang usia lanjut. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang memberikan kekuatan. Engkau Allah sendiri yang memberikan kesehatan. Walaupun tubuh mereka secara rohani, secara jasmani semakin merosot Tuhan. Tetapi biarlah rohani mereka semakin kuat. Semakin mereka mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh menjadi berkat menjadi berkat buat kami, jemaat-Mu yang ada ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam mengatasi akan pandemi yang masih ada saat ini Tuhan. Tambahkan hikmat buat pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Kau berkati mereka semua, supaya mereka di dalam mengambil segala keputusan itu dipimpin dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Supaya pandemi yang ada itu juga dapat disembuhkan di tiap-tiap daerah. Biarlah doa kami, biarlah semakin turun ya Tuhan Yesus.
Dan kami berdoa untuk para penderita dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Allah sendiri juga tilik mereka. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah bilur-bilur-Mu sungguh boleh menyembuhkan akan penderita COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para medis yang menangani. Engkau juga lindungi mereka Tuhan. Supaya mereka juga tidak terpapar dengan virus yang ada. Mereka tetap bekerja dengan sukacita. Walaupun mereka secara fisik mereka lelah. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Di dalam menjalankan segala tugas-tugas ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk proses new normal yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan Allah sendiri juga tolong dan campur tangan. Supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti akan new normal yang ada ini ya Tuhan. Terbiasa dengan kondisi yang tidak biasa ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 19. Sekali lagi Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan memulai dari ayatnya yang ke-12. Kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayat 13 begitu seterusnya berganti-gantian hingga ayat yang ke-19 kita akan membaca bersama-sama. Oke. Mari kita mulai, saya akan mulai Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Harga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan memuji Tuhan. Saya mau bertanya, apakah ada sukacita? Harus ya. Jadi sekalipun kita di tengah-tengah masa yang sulit, tapi jangan sampai kita ikutan loyo, kita ikutan lelah. Tapi justru di tengah-tengah masa yang sulit ini kita semakin giat, kita semakin bekerja keras di ladangnya Tuhan. Karena itu kita mau angkat pujian yang menyatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan karena ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan.
pujian kita yang berikutnya, kita mau sama-sama katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian yang menyatakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini.
angkat pujian ini sekali lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Dia pada saat ini. Dalam waktu 1-2 menit ini, mari kita tinggikan namanya. Mari kita puji dan serukan namanya. Kita sembah Dia, karena Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan suara kita. Kita naikkan ucapan syukur kita, puji-pujian kita kepada Dia, kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang begitu ajaib, atas karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua anugerah-Mu semata ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah batu penolong kami, pengharapan kami, satu-satunya pengharapan kami Tuhan, yang mampu kita andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih baik ya Bapa. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sudah memanggil kami, menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur, memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dan terima kasih juga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua, memampukan kami baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, dan biarlah Engkau saja yang diagungkan, Engkau saja yang berdaulat atas waktu pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bertemu pagi hari ini. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 35, ayat 36 dibaca oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sampai selesai ayatnya yang ke-8 dari pasal 10. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kudus, usirlah setan-setan, kamu telah mengambilnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Ya, demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita menarik dari seorang gadis yang bernama He Ginjau. Gadis ini berusia 13 tahun dan dia dinobatkan sebagai siswa tercantik di China. Dia dinobatkan bukan karena dia memiliki perawakan yang cantik, tetapi karena hatinya, karena kebaikan hatinya. Apa yang ia lakukan? Ia rela untuk menggendong sahabatnya selama 3 tahun pergi dan pulang sekolah karena temannya mengalami sakit polio.
keluarganya tidak bisa untuk mengantar dia ke sekolah, akhirnya dia tinggal di rumah. Dan karena kasihan sama sahabatnya ini, gadis ini mengantar dan membawa pulang temannya setiap hari dengan menggendong di belakang selama 3 tahun. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah cerita. Tetapi yang kita mau melihat di sini tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus yang memulai pelayanan di Galilea. Kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, kita menemukan di sana Yesus memulai pelayanan di Galilea. Ketika dia melakukan pelayanan, banyak sekali orang banyak mengikuti dia. Dalam ayat pasal 4 ayat 25, pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 28, pasal 8 ayat 18, di situ dikatakan orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong, orang banyak mengikuti dia dan sebagainya. Siapakah orang banyak ini? Dalam pasalnya yang ke-9 ayat 36 yang kita baca, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang banyak itu digambarkan sebagai orang yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak memiliki gembala. Jadi orang banyak ini adalah orang-orang yang lelah, yang terlantar dan tidak bergembala. Itu yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang ini dalam ayat 36, ketika Tuhan Yesus melihatnya, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Tuhan Yesus punya belas kasihan itu ditujukan kepada orang banyak ini. Orang yang lelah, terlantar seperti domba tak bergembala ini. Belas kasihan Tuhan Yesus ditujukan kepada orang-orang ini. Kepada orang banyak yang mengikuti dia. Tema kita pada pagi hari ini yaitu belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus. Ada beberapa pengertian tentang belas kasihan, tapi saya cuma mengambil satu saja. Belas kasihan Tuhan Yesus itu mempunyai arti suatu sifat yang berhubungan dengan kemurahan Allah. Dalam perjanjian lama, kata ini biasa dipakai oleh Nabi Hosea untuk janji pemeliharaan bagi istrinya. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata ini memiliki arti kasih karunia. Kasih karunia, belas kasihan Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lelah, yang terlantar, dan seperti domba tak bergembala ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menunjukkan belas kasihannya kepada orang banyak itu? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang terlantar itu, kepada orang-orang yang lelah itu, kepada orang-orang yang seperti domba tak bergembala itu? Dalam Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, di sana mencatat 2 tindakan Tuhan Yesus untuk menunjukkan belas kasihannya kepada banyak orang itu. Supaya kita belajar sebagai orang percaya, kita juga mau untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Apa saja tindakan Tuhan Yesus? Mari kita melihat bersama. Dalam ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tindakan Tuhan Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus berkeliling memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang memberitakan Injil, dia datang sendiri, tidak disuruh,
dan juga tidak diundang. Tetapi ia mau mendatangi mereka dan mencari mereka yang lelah dan yang terlantar ini. Tidak peduli situasi geografis yang ada di Galilea. Galilea, daerah Palestina itu geografisnya bukit-bukit, terjal, dan juga jalan yang berliku-liku. Untuk menempuh perjalanan dari satu kampung ke kampung yang lain itu butuh waktu yang lama. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperhitungkan itu. Yang dia perhitungkan adalah dia memberitakan Injil kerajaan surga kepada orang-orang yang lelah ini, kepada orang-orang yang terlantar ini. Tetapi saya mau membawa kita melihat ini bukan masalah persoalan geografisnya. Tetapi kita mau melihat tentang karya Allah yang harus terlaksana di dalam Yesus Kristus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar ini. Karya Tuhan Yesus yang harus dikerjakan. Tugas dia datang ke dunia menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Menyelamatkan saya dan Bapak Ibu semua. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karya Allah mengharuskan Tuhan Yesus melakukan ini. Tidak mempertahankan keilahian dia, tetapi mau menjadi manusia. Menjadi manusia bahkan mati di kayu salib. Inilah karya Allah yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkeliling memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena belas kasihan Tuhan kepada kita, maka dia mau melakukan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karya itu dimulai dari Galilea. Dan sampai saat ini kita semua merasakan belas kasihan Tuhan Yesus. Saya dan Bapak Ibu, kita semua merasakan belas kasihan Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, kita semua sudah merasakan belas kasihan Tuhan Yesus itu. Yang kedua, tindakan kedua yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus meminta pekerja-pekerja kepada Bapa. Ayatnya yang ke-38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 37 dan 38 merupakan akhir dari pasal yang 9. Yaitu bahwa tuaian banyak, tidak ada pekerja dan memerlukan pekerja. Pada pasal 10 ayat 1 dimulai dengan kata Tuhan Yesus memanggil dan memberi kuasa kepada murid-murid. Ini adalah satu kesinambungan yang kita bisa lihat dari bagian ini. Tidak ada pekerja, pekerjanya kurang, minta pekerja sama Bapa, kemudian Tuhan Yesus memanggil dan mengutus para murid. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, Tuhan Yesus tahu bahwa waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu tidaklah lama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau memakai atau mau meregenerasikan pelayanan pemberitaan Injil itu kepada murid-murid. Di sini dikatakan Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Tanggung jawab itu diberikan kepada murid-murid dan juga kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita punya tanggung jawab dalam memberitakan Injil. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk meregenerasikan
pelayanan pemberitaan Injil itu. Ayatnya yang ke-1 dari pasal 10 katakan Yesus memanggil ke-12 murid. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali adalah dia memanggil ke-12 murid. Ke-12 murid otomatis dari latar belakang yang berbeda. Pekerjaan berbeda, ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai. Karena pekerjaan berbeda otomatis juga mereka punya latar belakang pendidikan yang berbeda, punya latar belakang sosial ekonominya berbeda. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka. Tidak memandang kamu itu nelayan, pemungut cukai atau apapun. Tetapi yang dia lakukan, dia memanggil murid-murid. Bukan karena murid-murid menawarkan diri, tetapi karena belas kasihan Tuhan Yesus, ia memanggil murid-murid. Memilih mereka untuk menjadi murid Kristus. Ini adalah satu panggilan istimewa. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berbondong-bondong, tetapi yang dipilih hanya 12 orang. Bagi saya ini sesuatu yang spesial. Dan saya percaya juga, kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ini spesial. Ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Yang lelah dan terlantar itu ada banyak. Tetapi kalau kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, maka kita adalah murid-murid Kristus. Dan tugas murid Kristus adalah memberitakan Injil. Setelah Tuhan Yesus memanggil, dalam ayatnya yang pertama juga, di situ dikatakan memberi kuasa kepada mereka. Yesus tidak hanya memanggil mereka untuk menjadi murid, tetapi memberi kuasa. Memberi kuasa untuk ayat 1 itu katakan mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayatnya yang ke-8 dikatakan sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Panggilan Tuhan atas murid-murid tidak hanya dipanggil begitu saja, tetapi diperlengkapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga ini membuat sehingga kita belajar bahwa kita tidak perlu takut tentang apapun ketika kita memberitakan Injil, karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ada pada kita. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau dengan demikian, apakah yang harus kita takutkan dalam memberitakan Injil? Tuhan Yesus tidak hanya memanggil, memperlengkapi, tetapi juga mengutus ke-12 murid itu. Setelah dipanggil, diperlengkapi dengan kuasanya, maka sekarang diutus. Diutus kepada siapa? Dalam ayatnya yang ke-7, ke-6 katakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, apakah hanya domba-domba Israel saja yang harus diinjili? Tadi kalau kita baca minggu lalu tentang Matius pasal 28, di sana katakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi dalam pasal yang ke-10 ayat 6 di sini katakan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak menginginkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, kepada suku bangsa yang lain. Tetapi ada alasan kenapa Tuhan Yesus memerintahkan ke murid-murid untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Salah satu alasan yang saya pikir masuk akal adalah karena para murid ini baru dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipilih dan diutus. Mereka tidak memiliki pengalaman yang banyak, apalagi
mengingat tentang latar belakang mereka ya, pekerjaan, pendidikan mereka. Kalau langsung diutus keluar dari suku Israel, itu sangatlah tidak mungkin karena pengalaman mereka belum banyak. Apalagi pada saat ini Roh Kudus belum dicurahkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kita semua saat ini, kita diutus bukan hanya kepada seperti bagian firman Tuhan ini, tidak. Tetapi kita diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua suku bangsa. Jadi tidak ada alasan, tidak, karena kita melihat konteksnya Tuhan Yesus mengutus murid-murid seperti ini. Tetapi sekarang kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk sekampung kita saja, tetapi juga untuk orang-orang dari semua suku bangsa yang lelah dan yang terlantar itu. Domba-domba yang hilang itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengutusan Tuhan Yesus kepada ke-12 murid adalah kekuatan yang luar biasa. Menjadi satu pegangan yang luar biasa, dan itu memberikan semangat yang luar biasa juga kepada kita bahwa Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus memperlengkapi dengan kuasa, dan Tuhan Yesus juga mengutus kita. Itu semua kembali lagi kepada tema kita, belas kasihan Tuhan Yesus. Itu semua adalah belas kasihan Tuhan Yesus. Murid-murid dipanggil, dipilih, diperlengkapi, diutus adalah belas kasihan Tuhan Yesus. Kita pun demikian. Kita yang dipilih oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kita punya tanggung jawab pemberitaan Injil. Itu semua hanya karena belas kasihan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita kerjakan dalam meresponi panggilan pemberitaan Injil ini? Untuk meresponi setiap belas kasihan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat? Apakah kita hanya diam saja atau ada tindakan yang kita lakukan? Kita bisa satu hari ceritakan tentang kemurahan Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan Yesus kepada satu orang misalkan, atau kita mendoakan misi bagi pelayan Tuhan, atau kita juga memberikan uang kita, atau kita sendiri yang memberikan diri kita untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang belas kasihan Tuhan Yesus. Masing-masing kita punya potensi yang berbeda, punya ide yang berbeda. Tetapi semuanya itu harus ditujukan, harus dipakai supaya orang-orang yang terlantar, yang lelah, yang seperti domba yang tak bergembala yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga mengenal belas kasihan Tuhan Yesus. Saya ingat khotbah PKP ya, minggu lalu tentang seorang anak yang dia memberitakan Injil. Jadi ada satu keluarga di Amerika itu, satu keluarga itu mereka punya komitmen untuk setiap hari Jumat akan memberitakan Injil, membagikan traktat. Dan pada waktu itu musim hujan, keluarga itu memutuskan untuk tidak pergi. Tetapi anak laki-laki itu tetap pergi. Akhirnya orang tua mengizinkan. Dan dia pergi ke satu rumah yang dimana ibu itu, pemilik rumah itu mau bunuh diri. Ketika dia datang, akhirnya ibu itu tidak jadi bunuh diri. Kemudian apa yang dilakukan? Pada hari Minggunya ibu itu memberikan kesaksian kalau anak ini datang dan dia tidak jadi bunuh diri. Karena ada tulisan di traktat itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu mungkin salah satu hal yang sederhana yang kita bisa belajar. Tetapi saya percaya bahwa ide kita, Tuhan memberikan kita ide
yang lebih banyak dari hanya sekedar cerita ini. Kita masing-masing punya potensi itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa, atau kita melakukan sesuatu? Apalagi di tengah wabah COVID-19 ini ya, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak orang yang putus asa yang memerlukan Tuhan Yesus, yang memerlukan belas kasihan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama pikirkan dan lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, hamba juga terbatas untuk menguraikannya, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas dalam hati kami semua, dalam hati semua jemaat Tuhan, biarlah Roh Kudus juga yang menerjemahkan lebih dalam lagi di pikiran kami, dalam pemahaman kami, supaya kami juga mengerti, dan Roh Kudus juga mengaplikasikan firman Tuhan ini, Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, bukan hanya kami merasakan belas kasihan Tuhan Yesus dalam hidup kami, tapi kami juga mau terlibat aktif dalam memberitakan belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang seperti domba tak bergembala yang ada di sekitar kami, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua, mampukan kami, berikan kami hikmat daripada Tuhan untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan, untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami semua, dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih buat Saudari Vela de Fretes yang telah memberitakan firman Tuhan untuk kita dengar di minggu ini. Saudari Vela de Fretes akan meninggalkan kita sesuai dengan surat tugas pelayanan dari kampusnya. Dia sampai tanggal 30 Juni. Jadi kita beri kesempatan kepada dia untuk memberitakan firman Tuhan di minggu ini. Biarlah Vela de Fretes siap masuk dalam kampus kembali. Jadi nanti kita juga akan menunggu penggantinya dari STT Misia. Jadi jemaat, tolong doakan Saudari Vela de Fretes untuk memasuki kampus kembali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar video dari Ketua PGI, ada satu hal yang perlu kita lihat. Dia katakan pertama, yang di zona merah dengan COVID yang ada sekarang ini ya, harap bersabar. Dikatakan mungkin yang di zona hijau boleh melaksanakan ibadah di gereja, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Surabaya masih zona merah, bahkan ada orang mengatakan sudah zona hitam. Dan di Surabaya belum diterapkan new normal. Sebab itu Bapak Ibu dan jemaat saya kasih dalam Tuhan Yesus, harap bersabar. Kalaupun kita masih beribadah di rumah, itu karena situasi dan kondisi. Tapi kita akan siapkan, kita berdoa supaya new normal akan dilaksanakan di Surabaya, maka kita akan beribadah di gereja ini tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kalaupun nanti sudah di gereja, paling banyak kita 50% dari jemaat yang bisa hadir. Jadi tolong bersabar untuk kita tetap beribadah di rumah. Saatnya kita akan masuk di dalam doa untuk orang ulang tahun dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, itu karena belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bersyukur, belas kasihan-Mu nyata lagi kepada saudara-saudara kami berulang tahun, yaitu Bapak Ronald Manuputi, Reinhard Siregar, dan Mikaela Keziandria.
Tuhan, bertambah usia dari saudara-saudara kami ini, bertambah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Kristus, dan bertambah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan memberkati di tahun-tahun ke depan ini lagi dalam kehidupan mereka, dan pakailah mereka jadi berkat sesuai dengan belas kasihan-Mu kepada mereka. Segala pergumulan persoalan yang hidup mereka hadapi, Tuhan berkati, baik seorang bapa, anak muda maupun anak, Tuhan berkati mereka supaya benar-benar hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah di hari ulang tahun mereka, Tuhan limpahkan sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan lewat Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Antioquia Surabaya. Biarlah Roh Allah yang kudus menggerakkan hati kami untuk memberi yang terbaik Bapa. Karena firman-Mu mengatakan terlebih sukacita memberi daripada menerima. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan nanti maupun bentuk perpuluhan atau juga persembahan syukur maupun persembahan umum, biarlah itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan majelis jemaat dapat mengelolanya secara bertanggung jawab di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat Tuhan. Terima kasih, berkatilah jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha mereka semua Tuhan. Berkati terus Bapa. Walaupun dalam situasi sulit, tapi berkat-Mu akan turun, akan melimpah dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu, supaya kami tetap boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian yang menyatakan hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai kembali minggu yang baru, tapi kiranya firman yang sudah kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh jadi rema dan bisa kita aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian penutup kita yang menyatakan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Dengan belas kasihan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempatmu masing-masing dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.